Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita telah sampai di kitab 1 Samuel, pasal yang ke-27 dan 28. Jika Anda adalah seorang yang mempunyai berbagai pertanyaan tentang sihir, ramalan, dan kontak dengan roh-roh jahat, serta dengan dunia roh-roh, maka episode ini khususnya buat Anda, di mana Anda akan mendengar opini Alkitab mengenai komunikasi dengan roh-roh dunia, sihir, dan ramalan. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio. Saudara Muin, selamat datang. Selamat datang. Saudara Fayed Fuad, selamat datang. Halo. Kami juga menyambut para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Muin, dalam pasal 27, saya akan membaca 6 ayat pertama, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul, jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana, ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu, kepada Akis bin Maok, raja kota Gad. Daud dan semua orang yang menetap pada Akis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gad, ia tidak lagi mencarinya. Apakah yang Anda pikirkan tentang Daud di sini, yang berkata pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul? Faktanya saya melihat perubahan aneh pada Daud. Dan bukan hanya pada Daud, tapi hamba-hamba Tuhan saleh sebelum dan sesudah Daud. Dan banyak juga terjadi sampai sekarang ini. Poin yang membedakan kedua cara yang jelas di dalam Alkitab dan dalam kehidupan Daud di sini, ia ingat sesuatu dan melupakan sesuatu. Sesudah situasi luar biasa yang terjadi di pasal terakhir, saya dapat berkata bahwa dia telah mengalahkan dirinya dan mengalahkan Saul. Saul bersaksi tentang dia sungguh luar biasa. Tetapi apa yang membuat Daud mengatakan hal ini di hatinya? Ia melihat kondisi-kondisi dan memalingkan matanya dari Tuhan kepada kondisi-kondisi yang faktanya ini sesuatu yang membuat kita jatuh ke dalamnya. Saat kita menaruh kondisi-kondisi kita di antara Kristus, kita akan melihat Kristus dan janji-janjinya, dan kita akan melihat sebuah gambaran yang terguncang. Itu sebabnya kita takut. Dan berkata bahwa ia berkata ada sesuatu yang lebih baik bagi saya daripada saya bertanya bagaimana Daud tahu apa yang baik bagi dia. Ketika mata saya fokus kepada Kristus, saya melihat kondisi-kondisi itu tidak ada apa-apanya. Mereka telah memudar pelan-pelan. Pada faktanya, Abraham, bapak orang percaya, sebelumnya telah gagal dalam hal ini. Ketika ia melihat paceklik sekelilingnya dan dia pergi ke Mesir. Seperti Elia, pria saleh yang akan kita lihat nanti. Dalam pelajaran-pelajaran berikutnya, setelah ia berkonfrontasi dengan Nabi Baal dan Ahab, dan juga Isabel yang jahat, setelah ia menyatakan kemuliaan Allah di antara umat itu, ia menerima sebuah ancaman. Alkitab berkata, ia pergi menyelamatkan nyawanya. Namun kita perhatikan kata-kata, dan ia melihat ancaman Isabel dan tahu bahwa akan dibunuh. Ia memohon agar boleh mati karena ia takut bahwa dirinya akan dibunuh. Pada faktanya Daud telah melihat hal-hal secara berbeda ketika melihat kondisi-kondisinya. Hasilnya adalah bahwa ia tinggal selama 16 bulan, jauh dari Tuhan, dan jauh dari negeri Tuhan. Kita tidak baca Mazmur manapun yang ditulis oleh Daud ketika sedang dalam kondisi jauh seperti ini. Namun sayangnya kita membaca sesuatu yang sebelumnya ia lakukan, karena ia telah mempelajarinya dari orang-orang di sana. Kita membacanya di dalam ayat yang ke-11. Demikianlah kebiasaannya selama ia tinggal di negeri Filistin,
Di mana ia belajar kebiasaan buruk ini? Karena ia hidup di antara orang-orang Filistin. Ia belajar kebiasaan mereka. Kebiasaan apa itu? Kebiasaan membunuh, menjarah seperti yang orang Filistin biasa Seperti seorang lakukan. bandit. Daud mulai bertindak seperti kebiasaan mereka. Dan ini adalah peringatan bagi kita orang-orang percaya sekarang. Tidak mengalihkan mata kita dari Kristus. Tidak peduli betapa berat kondisi kita. Kita semua menghadapi banyak lubang kejatuhan di hidup. Namun barang siapa yang mengarahkan matanya pada Tuhan akan mengalami firman ini. Membuat kakiku seperti kaki rusa di bukit. Kakiku kuat di atas kondisiku. Jika aku fokus kondisiku, maka aku akan jatuh. Dan bertindak dengan cara yang sama. Benar. Pada awal 28, Akis Raja Gat berkata kepada Daud, "Aku mengangkat engkau menjadi pengawalku." Maka salah seorang penduduk berkomentar dan berkata, tangan yang megang kepala raksasa Goliat pada suatu hari beralih menjaga kepala Raja Akis ketika kondisi spiritual menjadi Kekurangan lemah. iman. Kekurangan iman dan tidak percaya pada janji Allah. Benar. Melengkapi kata-kata Anda, Dr. Fayez, di akhir pasal ke-26, Saul berkata kepadanya, "Apa jua pun yang kau perbuat, pastilah engkau sanggup melakukannya." Yang ia maksud adalah bahwa Daud memiliki kapasitas untuk melakukan segala yang telah ia katakan. Namun di sini Daud berkata, "Pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul." 2 pasal berurutan. Apa yang kita lihat di sini ketika ia menjadi lemah? Kurangnya keyakinan dalam janji Allah. Jika ia memiliki keyakinan dalam janji Allah bahwa semua janji itu adalah tidak bersyarat, bahwa firman-Nya bukanlah suatu hayalan, dan bahwa Allah bukan manusia sehingga ia berdusta atau seorang anak manusia sehingga ia berubah pikiran. Masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara atau tidak menepatinya. Ketika ia memberitahu Daud bahwa ia akan menjadi seorang raja, Daud harus menantikan dia. Namun sayangnya ia tidak percayai janji-janji Allah. Problemnya, ia mengatakan itu dalam hatinya. Ia bertanya pada hatinya dan tidak bertanya kepada Allah. Itulah sebabnya kondisi spiritualnya hancur seperti kita dengar dari Brother Moin. Dan saya berpikir juga bahwa ia memikirkan tentang hal-hal yang tidak nyata di sini. Siapa yang memberitahu dia bahwa dia akan Di binasa? dalam hatinya. Saul tidak mengatakan itu kepadanya. Ia tidak menerima pesan apapun. Sebaliknya ada seorang raja yang luar biasa, Hizkia, yang akan kita lihat kisahnya nanti. Ketika ia menerima pesan-pesan ancaman itu, ia membawa semuanya ke rumah Allah. Mengatakannya di hadapan Tuhan, Tuhan melepaskan dia di malam yang sama, dan memberikan kepadanya kemenangan. Baik, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. 1 Samuel 28 ayat 6 dikatakan, dan Saul bertanya, tetapi Tuhan tidak menjawab dia. Tetapi dalam 1 Tawarik 10 ayat 14 dikatakan bahwa ia tidak mencari Allah, jadi ia membunuh dia. Apakah ia mencari Allah atau tidak? Apakah Saul mencari atau tidak mencari Allah? Bagian pertama berkata, Saul tidak meminta petunjuk Tuhan. Jadi bayangkanlah bahwa ia datang kepada Tuhan dan bertanya, apakah Tuhan akan melaksanakan hal ini atau tidak? Saul hanya memberitahu Tuhan demi menenangkan hati nuraninya. Sebuah pertanyaan cepat, seolah-olah ia hanya memberitahu kepada Tuhan. Banyak orang yang mengaku bahwa mereka berdoa. Saya bertanya kepada mereka, bagaimana cara kamu berdoa? Jawab mereka, kami cuma memberitahu Tuhan dan dalam 1-2 cara dia akan bekerja. Sebuah pertanyaan singkat. Ini tidak mencari apa yang Tuhan kehendaki karena Tuhan memandang itu seakan-akan mereka tidak mencari dia. Tuhan ingin agar kita mencari dia dengan serius, tekun, sungguh-sungguh, dan dalam sebuah ketegasan. Di Kidung Agung, tertulis di sana, palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Orang percaya mengarahkan matanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Untuk melengkapi jawaban, saya akan membaca kitab Amsal. Untuk melihat mengapa terkadang Tuhan tidak menjawab manusia, karena manusia tidak ingin bertanya dengan baik. Di kitab Amsal pada pasal pertama, ayat 24. Allah berkata, yang Saul lakukan. Oleh karena kamu menolak ketika aku panggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan aku, mengulurkan tanganku, Allah telah banyak bicara kepada Saul dan Saul tidak menghiraukan. Ia tidak memberikan telinganya mendengarkan Allah. Ayat 28 kita melihat reaksinya. Apa yang Allah lakukan pada orang seperti Saul? Saat mereka berseru, aku tidak akan menjawab. Mereka bertekun mencari aku, tetapi mereka tidak akan menemukan aku. Mengapa Tuhan? Ia menjawab dalam ayat 30, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak semua teguranku. Allah kini sedang membuka pintu untuk setiap orang yang mencari dia. Saatnya akan tiba ketika orang mengutuk pintu dan mencari dia. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Jadi itu pertanyaan kebetulan.
Ia sedang menenangkan hati Hanya untuk nuraninya, namun menyenangkan yang lainnya nuraninya. sedang mencari pikiran Tuhan. Benar sekali. Pemazmur berkata, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Aku Aku menunggu. menunggu-nunggu. Saya harus berdoa dan menunggu. Saya mengetuk pintu dan menunggu. Seseorang pernah berkata bahwa kita seringkali bertindak seperti anak-anak saat mereka memencet bel di pintu lalu kabur. Seringkali kita minta sesuatu dari Tuhan lalu kita kabur dan tidak menunggu jawabannya. Ketika jawabannya datang, kemungkinan besar kita tidak ada di sana. Engkau telah Maka berkata, wajahmu carilah wajahku. Kucari Maka ya wajahmu Tuhan. kucari ya Tuhan. Mencari di sini artinya dengan sepenuh hati, dengan tekun. Dr. Fayez, ketika kita membuka pasal 28, kita melihat sebuah insiden yang sangat aneh. Saul yang diurapi Tuhan, raja yang dipilih oleh rakyat, pergi mendatangi pemanggil arwah di Endor untuk berkomunikasi. Ia ingin tahu apa yang ada di hadapannya. Mohon beritahu kami tentang insiden ini. Faktanya Saul sedang berada dalam sebuah situasi yang sangat memalukan dan menakutkan. Orang Filistin kembali lagi untuk memerangi dia dan ia mencari Allah tapi sayangnya tanpa keseriusan dan Allah memandang dia seakan-akan ia tidak akan mencari dia, jadi Allah tidak menjawab dia. Allah memberinya kesempatan dan Allah berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, jadi ada sebuah kesempatan untuk mencari Tuhan, namun sayangnya Saul mengiyakannya. Maka ketika ia mencari Allah seperti yang telah kita dengar dari saudara Moin di kitab Amsal, orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Namun saat kesempatan sudah hilang, bahkan jika mereka mencari Allah dengan tekun, mereka tidak akan menemukan dia. Jadi ia mencari Allah, tapi ia telah melewatkan kesempatannya. Ia tidak tahu saat lawatannya. Tidak ada kesempatan bahwa Allah akan menjawab dia. Ia mencari Allah dan Allah tidak menjawabnya. Maka ia mendatangi pemanggil arwah di Endor. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat aneh dalam Saul. Saul tidak berhasil melakukan apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Jadi ia ingin berhasil yang tidak Allah perintahkan untuk ia lakukan. Misalnya Allah menyuruhnya untuk menantikan dia di Gilgal dan ketika Samuel datang, ia akan membakar korban persembahan. Saul tidak menunggu. Ia tidak menunggu. Allah memerintahkan agar dia menumpas orang Amalek. Ia tidak melakukannya. Ia menyelamatkan agak dan ternak yang terbaik. Ia berusaha untuk melakukan sesuatu untuk menyenangkan Allah. Lalu ia melakukan dua hal yang tidak diinginkan. Ia membunuh orang Gibeon dan ini menyebabkan sebuah problem. Di kemudian hari, lalu ia menyingkirkan semua pemanggil arwah dan peramal. Memang baik untuk melakukan itu karena ada sebuah perintah dalam perjanjian lama mengenai hal itu. Jadi hal itu baik, namun semua hal itu berubah menjadi sesuatu yang palsu. Tanpa motivasi rohani yang tulus dari hati, karena ketika ia sudah mentok, ia mendatangi seorang pemanggil arwah untuk bertanya. Jadi apa yang ia lakukan dengan para pemanggil arwah dan peramal itu palsu. Sayangnya ia pergi ke sana dan ia berada dalam situasi yang menyedihkan. Ini adalah peristiwa terakhir dalam hidupnya. Oke, apa opini Alkitab mengenai berkomunikasi dengan roh-roh jahat, dengan alam yang tidak kasat mata, sihir, ataupun ramalan, Dr. Moin? Kita menemukan di dalam kitab Ulangan dan di kitab Imamat, saya akan membaca satu bagian dari kitab Ulangan 18, lalu membaca bersama-sama. Instruksi-instruksi Allah kepada orang di Perjanjian Lama sangat jelas. Sayangnya orang-orangnya raja tidak mematuhinya. Dalam Ulangan 18 ayat 9 Allah berkata, apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Allahmu, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Itu terjadi di sana, tapi kamu tidak boleh melakukannya. Janganlah kamu mempersembahkan anak lakimu dan perempuan ke dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, atau seorang menjadi peramal, seorang penelaah, atau seorang penyihir, seorang pemantra, atau seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau meminta petunjuk kepada orang yang mati. Ini jelas, ada bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa instruksi-instruksi Allah itu sangat spesifik dan sangat jelas kepada umatnya mengenai hal itu. Tapi di sini raja yang diharapkan menyimpan salinan hukum Taurat bersamanya justru melanggar perintah. Cara Rasul Paulus berurusan dengan Simon, Elimas si tukang sihir dan membakar kitab-kitab seni sihir dalam kitab Kisah Para Rasul 19 membuktikan bahwa tidak ada tempat sama sekali untuk sihir atau ahli sihir ataupun mereka yang berurusan dengan setan-setan dan roh-roh. Tidak ada tempat dalam Kristenan untuk apapun yang seperti itu sama sekali. Lalu karena tidak ada komunikasi dengan roh-roh ataupun bertanya kepada orang mati, sebelum kita membaca insiden tentang Samuel, saya minta tolong Anda agar memberitahu kami apa yang dikatakan Alkitab tentang kehidupan sesudah kematian, tentang alam roh, dan kemana roh akan pergi setelah kematian. Adakah sebuah kesempatan untuknya kembali dan muncul kepada manusia, atau apakah yang disebut dengan reinkarnasi jiwa? Mohon penjelasan. Ada sebuah kisah yang telah disampaikan oleh Kristus dalam Perjanjian Baru, orang kaya dan Lazarus. Lalu Lazarus mati dan dibawa oleh para malaikat ke Firdaus. Ia dihibur di pangkuan Abraham.
Orang yang kaya juga mati dan pada saat yang bersamaan, ia disiksa di dunia orang mati. Namun tidak ada jalan untuk berkomunikasi sama sekali antara alam roh dan kehidupan yang kita miliki di bumi. Alkitab tidak mengatakan apapun seperti ini. Sebaliknya di Yesaya, ada sebuah ayat atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Itu adalah pernyataan penolakan, jawabannya adalah tidak dapat Komunikasi pun terjadi sama mustahil. sekali. Ataupun orang mati dapat kembali kepada orang hidup. Sama sekali Bahkan tidak. ketika si orang kaya meminta Abraham untuk mengutus Lazarus, itu tidak mungkin dilakukan. Lazarus tidak Benar, mungkin Abraham mengunjungi orang hidup. berkata, ada pada mereka kesaksian Musa Mereka dan para mempunyai nabi. kitab-kitab, Musa dan para nabi. Sederhananya, saudara ayat, kita dapat berkata bahwa jika ada pemirsa yang merasa yakin bahwa orang yang telah masuk kekekalan dimanapun dia ada, masih dapat bersama kita dan kembali lagi, dengan ini saya memberi dia atribut tanpa batas, dan ini adalah atribut Allah. Ya. Manusia terbatas, jika ia di neraka, ya di neraka. Jika dia di surga, ya di surga. Ia tidak bisa berkomunikasi dengan orang bumi, ataupun melihat atau merasakannya. Benar. Saya setuju dengan Anda, namun saya akan membacakan sebuah insiden yang terjadi pada pasal ini, dan kita akan mengetahui pikiran Allah atas hal ini. Alkitab mencatat, ketika Saul mengunjungi pemanggil arwah di Endor, Alkitab berkata dalam ayat 8, lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, kita berada pada pasal 28 ayat 8, dan pergilah ia dengan 2 orang ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Perempuan itu menjawab, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Inilah yang terjadi dalam kisah ini. Kita akan rehat, lalu kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat, tetap bersama kami. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Silakan. Saya ingin bertanya, dalam kisah yang baru saja kita baca, apakah itu benar-benar roh Samuel atau itu adalah salah satu roh jahat yang dipanggil oleh si pemanggil arwah? Dan dapatkah si pemanggil arwah memunculkan roh manapun dari roh-roh para orang percaya? Anda memberitahu kami sebelum rehat bahwa roh-roh pergi ke tempat-tempat mereka dan mereka tidak datang kembali. Namun di sini kita telah membaca bahwa ia adalah Samuel. Apakah ia benar-benar Samuel atau ada suatu roh jahat yang menirukan? Sebenarnya ini adalah sebuah insiden yang sangat terkenal. Yang sudah banyak diinvestigasi dan juga sudah banyak dikomentari. Akhirnya kita mempunyai 2 opini dan saya akan memberitahu Anda 2 hal ini yang dikatakan para komentator. Yang pertama, bahwa ia bukanlah Samuel. Roh jahat yang masuk ke pemanggil arwah berhasil menirukan Samuel, berhasil berpakaian seperti Samuel dan berpura-pura menjadi Samuel. Dan karena Saul menginginkan Samuel, ia siap untuk mempercaya apapun di sana. Oke, Dan opini si dukun pertama. meyakinkan dia. Satu opini. Satu opini. Opini kedua, Allah mengizinkan hal itu. Tentu saja si dukun tidak dapat memunculkan dia, karena otoritas ini hanyalah milik Allah. Kristus berdaulat menunjukkan otoritas selama hidup di bumi, berurusan dengan orang mati. Saat dia berurusan dengan Lazarus, yang mati dan bau, Yesus membangkitkannya. Allah mengizinkan Samuel untuk datang dan menampakkan diri, untuk menyampaikan pesan terakhir dan hukuman terakhir kepada raja, yakni Saul. Soal ini Samuel telah memberitahukannya, tapi ia tidak yakin itu akan terjadi. Samuel memberitahu dia apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tetapi roh jahat tidak dapat memberitahu seorang pun tentang hal-hal itu. Hal yang akan terjadi. Dari masa lalunya yang dikenal, ia dapat menyimpulkannya.
yakni hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan secara psikologis Saul siap mempercayai apapun dikatakan roh meskipun hal tersebut tidak terjadi. Ia tetap akan mempercayainya. Ia Oke. meyakinkan dirinya. Anda ingin menambahkan sesuatu, Mereka Saudara yang Faiz? berkata bahwa Allah telah melakukan sebuah mujizat oleh kedaulatannya secara mutlak dan bahwa ia membawa Samuel dari alam untuk menangkap basah Saul. Meminta dari seorang tukang sihir untuk menjatuhkan hukuman kepadanya karena berbagai pertimbangan tentang hukuman sudah genap. Mereka yang mengatakan opini ini bergantung kepada dua hal. Pertama, panik dan teror yang turun ke atas tukang sihir atau si pemanggil arwah. Ketika si pemanggil arwah berteriak dengan nyaring seakan ia telah melihat sesuatu yang tidak ia harapkan, ia sedang menunggu roh jahat yang menampakkan diri kepadanya dalam suatu cara tertentu yang tidak menakutkan dia. Kali ini luar biasa. Itu sebabnya ia ketakutan berteriak serta berkata kepada Saul, "Mengapa engkau menipu aku?" Bukti lain bahwa ini adalah sebuah mujizat Allah yang Allah lakukan dan bahwa ia benar-benar Samuel adalah bahwa Samuel memberitahu dia sesuatu yang akan terjadi. Ia berkata, "Besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan aku di alam roh dalam kehidupan sesudah Maksudnya, kematian." mereka akan mati. Mati dan yang memberitahu hal yang akan terjadi dan semua itu benar-benar terjadi. Tentunya roh jahat dan iblis tidak dapat untuk menerka masa depan. Baik, sangat jelas Tuhan memberkati. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Apakah opini dari Alkitab tentang ilmu sihir dan ramalan? Sangat jelas bahwa Alkitab sangat menentang urusan dengan ilmu sihir dan juga ilmu ramalan. Ada dua bagian dalam firman Tuhan. Pertama dalam perjanjian lama, yaitu dalam Ulangan pasal 18. Allah memerintahkan ketika mereka masuk ke tanah yang ia berikan kepada mereka, bahwa mereka tidak boleh berurusan dengan tukang sihir atau pemanggil-pemanggil arwah atau roh jahat manapun. Juga dalam perjanjian baru dalam kitab Kisah Para Rasul 8, Simon tukang sihir membuat takjub orang Samaria. Tapi ketika Filipus berkhotbah, semua orang meninggalkan Simon dan mempercayai Filipus. Apakah si pemanggil arwah benar-benar memunculkan roh Samuel? Apakah itu roh Samuel? Ataukah hanya roh jahat yang menirukan Samuel? Ada dua opini. Yang pertama berkata bahwa itu bukan roh Samuel tetapi suatu roh jahat. Ini karena mustahil bagi iblis untuk membawa kembali suatu roh sesudah kematian karena otoritas ini terbatas milik Allah. Dan opini kedua berkata bahwa ini benar-benar roh Samuel yang muncul karena Allah ingin memperingatkan Saul untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Juga kita melihat bahwa si pemanggil arwah ketakutan dan tertulis bahwa ia berteriak. Walaupun ia terbiasa melihat roh-roh, namun jelas kali ini melihat sesuatu yang luar biasa. Ia membangkitkan orang mati dan memberitahukan apa yang akan terjadi. Apa yang Samuel katakan kepada Saul telah terjadi. Ia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ia memberitahu dia hal-hal yang akan datang. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita akan Terima lanjutkan kasih. diskusi Amin. di episode selanjutnya. يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي يسوع وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب وعزاء الروح في دنيا العنا صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب فيك ترتاح حياتي في هنا فيك ترتاح حياتي في هنا يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع يا هناء الروح يا ربي
ربي يسوع. كل ما غيرك ظل وخيال زائل، أنت للجوهر والحق الحقيق، يا بهاء المجد أنت هو النصيب الأفضل، والجمال الحق والحب الوثيق، والجمال الحق والحب الوثيق. يا حبيبي يا فدائي، يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. يا حبيب الروح يا عز حياتي والهنا، كن قريبا مني دوما واهدني، كن قريبا مني دوما، أنت لي كل المنى، أنت قوتي أنت نور أعيني، أنت قوتي أنت نور أعيني. يا حبيبي يا فدائي، يا طبيبي يا دوائي، يا حياتي يا غذائي، يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع. Tuhan, firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.